Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ففي هذا الليل إن شاء الله نقرأ رسالة علمية فيها نصيحة من الشيخ ابن باز رحمه الله للشباب. Kita akan membaca satu risalah atau pada asalnya merupakan muhadarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala yang isinya adalah nasihat bagi para pemuda dengan judul Wajibus Syabab. Wajibus Syabab, kewajiban atau tanggung jawab para pemuda termasuk juga para pemudi. Pembahasan seperti ini penting buat kita semua, bagi guru, juga bagi para santri-santriwati, bagi guru supaya menjadi pedoman bagaimana mendidik anak didik dia, bagi para santri-santriwati supaya juga faham bahwa saya itu sebagai pemuda, sebagai pemudi punya tanggung jawab besar, punya peran penting, punya kewajiban dalam agama, yang artinya tidak boleh saya sia-siakan, saya abaikan, dan juga tidak boleh ditinggalkan. Harus difahami, kemudian mohon kepada Allah Ta'ala supaya dimudahkan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengawali nasihat ini dengan pertama, faminal ma'lum anna Allah azza wa jalla khalaqas thaqalain liya'budu wahda la syarikalah. Muqaddimah yang penting buat kita semua, bahwa sudah diketahui bersama kalau Allah azza wa jalla itu menciptakan bangsa jin, bangsa manusia agar mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah dalam masalah ini. Ini merupakan muqaddimah atau asas yang penting, yang penting untuk diketahui orang tua atau anak-anak muda. Wa arsala ar-rusul alaihim wassalatu wassalam, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk tugas-tugas berikut ini. Silakan dicatat, ini penting, tugas para rasul li da'watin nasi ila hadzal wajib. Allah mengutus para rasul pertama untuk mendakwai manusia atau mengajak manusia kepada kewajiban ini. Kewajiban apa itu? Ibadah kepada Allah. Yang kedua, wa tawdhihi hadzal amril azim, dan menjelaskan perkara agung ini, mengajak mereka bertauhid, beribadah kepada Allah, juga menjelaskan tauhid itu bagaimana. Wa tabsiruhum fi dzalik, dan menjadikan mereka mengerti dalam masalah itu. Yang mengajak mereka kepada kewajiban ini, menjelaskan perkara penting ini, dan menjadikan mereka faham tentang masalah ini. Kemudian masih ada dua lagi, wa taujihuhum ilal khair, dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, wa tahdhiruhum amma siwah, dan memperingatkan mereka dari selain kebaikan alias keburukan. Ini saya ulangi lagi, tugas para rasul mengajak manusia kepada kewajiban besar ini, ibadah kepada Allah, menerangkan kewajiban besar ini atau perkara besar ini, menjadikan mereka faham tentang masalah ini, dan yang dua terakhir adalah
mengarahkan mereka kepada kebaikan, dan apa yang terakhir? Memperingatkan mereka dari keburukan-keburukan. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyampaikan, wa ibadatuhu, yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah itu adalah sebagai berikut. Ini juga penting untuk kita fahami. Wa ibadatuhu, yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah ta'zimuhu, mengagungkannya. Wal khudu'u lahu subhanahu wa ta'ala, tunduk kepadanya. Wadhullu lahu, dan menghinakan diri kepadanya. Nah, caranya bagaimana? Bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, menghinakan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah, ya. Dengan cara bagaimana? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dorongannya apa? An mahabbatin khasah, atas dorongan rasa cinta yang khusus kepada Allah Ta'ala. Juga karena sidqin wa ikhlasin, karena ketulusan, keikhlasan, dan juga dilakukan karena raghbah, berharap, dan raghbah, takut, ya. Berharap pahala Allah dan takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Apa motivasinya? Karena cinta kepada Allah, karena ikhlas kepada Allah, karena berharap pahala dari Allah dan takut dari siksanya. Wa hadhihi al-ibadatu innama tu'rafu bit-tafsil min tariqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kalau kita ditanya bagaimana seseorang tahu cara ibadah dia kepada Allah, jawabannya melalui penjelasan para rasul. Karena ibadah, kata Syekh, hanya diketahui secara terperinci. Bagaimana cara kita ibadah kepada Allah, bagaimana cara kita mengagungkan Allah, bagaimana cara kita menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, hanya bisa diketahui dengan terperinci melalui penjelasan para rasul. Sehingga kemudian ada namanya salat, ada yang namanya ibadah harta, ibadah anggota tubuh, ya. Ada ibadah lisan dan lain sebagainya. Mereka itulah yang menjelaskan dan menerangkan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wal wajibu ala jami' tsaqalain minal jin wal ins rijalan wa nisaan syiban wa syubbanan an ya'budu wahdah bi ta'ati subhanahu fima amara bihi wa tarki mana anhu ala hasbi ma jabi rusul alaihi wassalatu wassalam. Jadi setelah beliau menyampaikan bahwa namanya ibadah hanya bisa diketahui melalui para rasul, yang artinya kita nggak boleh apa? Membuat-buat sendiri, mengarang-ngarang sendiri, atau sesuai dengan keinginannya. Begini sajalah, ini bagus menurut saya, ini enak menurut saya. Tidak. Tapi namanya ibadah, perinciannya, aturannya hanya bisa diketahui, bentuk-bentuknya juga hanya bisa diketahui melalui jalan para rasul atau penjelasan para rasul, ya. Karena mereka diutus untuk itu. Nah, kemudian kata beliau, maka menjadi kewajiban jami' tsaqalain,
ini makhluk-makhluk yang mukallaf dari bangsa jin dan manusia, laki-laki, perempuan, orang tua yang sudah beruban atau para pemuda, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah Allah dan menghindari larangan Allah taala sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Nah, rasul yang sampai kepada kita, rasul yang diutus kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penutup nabi dan rasul, dan diutus oleh Allah taala kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab tapi juga bangsa Weleri, ya, bangsa Indonesia, juga orang Afrika, orang Eropa, benua Amerika dan lain-lain. Semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan semuanya wajib menjadi pemeluk agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Dalil tentang ini firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Nah, perhatikan ayat ini. Rasul kita Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk katakanlah. Ini para santri terutama laki-laki ya, nggak perlu gini-gini ya, nggak mendatangkan angin, santai aja ya. Nggak menambah angin, sabar aja. Nah, nggak perlu begini, apalagi sampai begini ya. Kita tenang saja di majelis ilmu. Kalau mungkin agak gerah, ya disabari, sikapi sabar, supaya orang itu terlatih untuk bertahan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan kita mesti tahu ada orang-orang yang kondisinya jauh lebih berat ya, ya. Gambaran mudahnya saudara-saudari kita di Gaza sana ya. Nanti kalau kita biasa begini, sholat pun begini juga nanti, tanpa sadar, karena kebiasaan. Sedikit-sedikit, kira-kira mendatangkan angin gak ini? Bikin sejuk apa bikin tambah sejuk? Nah, coba antum semua, misalnya gini tambah sejuk atau biasa-biasa saja? Kalaupun tambah angin, berapa persen tambahnya? Ini kembali, hendaknya kita melatih diri untuk sabar ya. Kalau ada angin alhamdulillah, kalau ada kipas alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ada di suatu tempat ya, nggak ada kipas, nggak ada apa-apa. Kalau kita mengeluh ya percuma ya. Baik, barakallahu fiikum. Jadi menjadi kewajiban semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, wahai sekalian manusia, ini sungguh aku ini Rasulullah, utusan Allah, ilaikum kepada kalian, jami'an semuanya, ya bangsa Arab dan juga non Arab. Orang-orang yang dahulu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang tidak berjumpa dengan beliau sampai sekarang, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia termasuk kita di sini. Fal wajib ala jami' tsaqalain ta'atu hadzal rasul, menjadi kewajiban seluruh orang mukallaf menaati rasul ini, wasairu ala minhajihi, berjalan di atas jalannya, wal istiqamatu ala tariqi, dan istiqamah di atas jalan beliau dalam ucapan, perbuatan, akidah
dalam ucapan, perbuatan, akidah, dan juga mencintai beliau dengan cinta yang khusus dan cinta yang lebih besar, melebihi cinta seseorang terhadap dirinya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Karena beliau itu jauh lebih sayang kepada umat daripada orang tua kepada anaknya. Maka ketaatan kepada beliau, cinta kepada beliau harus lebih besar daripada cinta seseorang kepada yang lain. Nah, dengan ini kata Syekh, seorang hamba akan beruntung. Fabidzalika yuflihul 'abdu ghayatal falah wa yanju fid dunya wal akhirah. Hamba akan beruntung dengan keberuntungan yang tinggi dan selamat di dunia dan akhirat, dan dia pun mendapatkan kebahagiaan dan kesudahan yang baik di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengulang-ulang lagi masalah ini supaya tambah kokoh pada benak seseorang bahwa kita semua ini wajib untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, lelaki, perempuan, orang tua, anak muda, jin, manusia, orang Arab, non-Arab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu beliau memperingatkan kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu bertentangan dengan perkara besar tadi. Nah, setelah itu beliau beliau menyampaikan nasihat-nasihat khusus kepada para syabab, para pemuda. Wasyababu lahum sya'nun. Para pemuda itu memiliki sya'nun, peran penting. Nah, para pemuda punya peran penting, li'annahum 'asabul ummati wa quwwatuha ba'dallah. Karena para pemuda itu, generasi muda itu adalah asasnya umat ini, kekuatannya umat ini setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya pemuda ya, fisiknya kuat, semangatnya tinggi. Dia punya kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang sudah sepuh ya. Mereka ini asas umat, pondasi umat, dan kekuatan mereka. Sehingga musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menggoda para pemuda dengan hal-hal yang melalaikan, dengan permainan, atau hal-hal yang merusak mereka ya. Narkotika, minum-minuman keras ya, atau film-film yang berbahaya. Karena mereka tahu pemuda itu kekuatan umat, pemuda itu generasi mendatang umat Islam. Wa yurja fihimul khairul azim wan nasru lidinillah. Diharapkan di tengah mereka ada kebaikan yang banyak. Diharapkan di tengah mereka ada usaha-usaha untuk menolong atau membela agama Allah Ta'ala fi mustaqbal az-zaman, di masa yang akan datang. Nah, tanggung jawabnya ada di pundak kalian semua. Tanggung jawab menyebarkan Islam, mengajarkan ilmu, apapun profesi seseorang, nanti ya, hendaknya tetap tidak lepas dari mengajarkan ilmu dan menyebarkan kebaikan. Tapi kata beliau, idastaqamu wa tafaqahu fid-din. Catatannya, kapan mereka itu diharapkan kebaikan, diharapkan menjadi pembela agama di masa yang akan datang? Kalau mereka istiqomah, kalau mereka lurus, kalau mereka tafaqahu fid-din, kalau mereka faham agama.
Kalau tidak demikian ya susah diharapkan. Tidak lurus, tidak istiqomah, nggak pernah sholat. Bagaimana diharapkan kebaikan dari mereka? Di mana diharapkan mereka membela agama ini? Bagaimana diharapkan mereka menyebarkan ilmu dan kebaikan kalau mereka sendiri nggak pernah belajar ilmu dan kebaikan dalam agama ini? Nah, ini titik atau poin yang penting buat kita semua orang-orang yang belajar agama, yang dekat dengan ilmu, berada di lingkungan ilmu ya. Mari kita belajar dengan baik, kemudian kita istiqamah dan kita fahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Wa 'ala syababi wajibun kabir fi nasril haqqi wa ahlihi wa mukafahatil batil wa du'ati ilaih. Dan menjadi kewajiban para pemuda, tanggung jawab yang besar dalam membela agama ini dan membela para pengemban agama ini, para ulama. Ini kewajiban kalian semua nanti dan kewajiban sekarang ya, membela agama, membela kebenaran dan membela orang-orang yang membela kebenaran. Berada di barisan orang-orang yang bersama kebenaran dan bersama orang-orang yang membela kebenaran. Selain itu juga mukafahatil batil, melawan kebatilan. Contoh kebatilan itu apa? Ya maksiat-maksiat secara umum. Kemudian pemikiran-pemikiran yang sesat ya. Ada yang mengaku nabi palsu kemudian diikuti, atau di zaman sekarang orang-orang menyebarluaskan pemikiran ateisme ya. Orang tidak butuh agama karena tidak ada Tuhan dan lain-lain. Ini hendaknya dilawan, dan orang yang melawan itu orang yang punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah para pemuda. Apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial ya. Nah, orang-orang tua taunya kalau pegang HP ya untuk telepon saja. Kalau disuruh macam-macam nggak tahu. Nah, ketika anak-anak muda tahu banyak tentang ini, bagaimana bikin aplikasi atau membuat poster dan lain-lain, atau memposting hal-hal yang baik, maka isi story atau isi status untuk menyebarkan kebaikan atau untuk menyanggah keburukan, kebatilan dan orang-orang yang memperdagangkannya. Fal wajib ala kulli syabin, menjadi kewajiban atas setiap pemuda dan juga pemudi, an yahtamma bidini, hendaknya dia perhatian terhadap agamanya, wa an yatafaqah fihi, dan menjadi kewajiban dia untuk faham agamanya, punya perhatian dan faham. Caranya bagaimana? Min tariqil kitab was sunnah, melalui Al-Quran dan Sunnah, biwasitatil ulama, dengan perantara ulama. Kita tetap butuh ulama yang menjelaskan Quran dan Sunnah. Kita butuh guru yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu ulama yang dikenal punya ilmu, juga berakhlak baik, wa husni al-aqidah, akidahnya lurus, bukan orang yang menyimpang akidahnya, mengatakan Allah ada di mana-mana misalnya, atau mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsy, tidak berada di atas. Ini diantara tanda akidah yang tidak benar. Hatta yastaqim ala dinihi, apabila dia
belajar Al-Quran Sunnah bersama ulama yang jelas ilmunya, jelas keutamaannya, lurus akidahnya, dia akan istiqamah di atas agama Islam. Dia akan punya ilmu dalam berdakwah, dakwahnya di atas ilmu, dan dia pun bisa meninggalkan yang diharamkan Allah di atas ilmu pula. Jadi ulamanya ulama yang lurus, dikenal teladan sebagai teladan yang baik, menjaga kewajiban dengan baik dan meninggalkan yang haram-haram, maka ini akan menjadi teladan cermin yang baik bagi murid-muridnya. Wa tariqu dzalika al-inayatu bil Qur'anil Karim. Nah, jalan untuk itu adalah memberi perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan setiap pemuda harus perhatian dan harus belajar agama melalui Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama yang lurus. Nah, cara yang harus ditempuh adalah dengan memberi perhatian kepada Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dengan baik. Dalam bentuk apa? Dengan menghafalnya. Dengan mentadabburinya, hifdzan wa tadabburan wa ta'aqqulan, dengan memahaminya, wal iktsara min tilawati, dan banyak-banyak membacanya. Jadi ada waktu untuk menghafal, ada ayat surat yang dihafal, kemudian difahami, kemudian kita tadabburi, dan hendaknya kita sadar kita butuh untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dalam rangka memahami dan juga mentadabburi kitabullah. Nah, setelah itu beliau menekankan kepada syabab agar memberi perhatian kepada sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahya ahadithuhu wasiratuhu. Nah, kata beliau, sunnah Rasul itu adalah hadis-hadisnya dan sejarah hidup beliau. Sirah masuk dalam hal ini, karena sirah itu ya perjalanan hidup Nabi atau hidupnya Nabi di satu hari. Beliau melakukan ini, beliau meninggalkan itu, beliau memerintahkan ini, beliau melarang itu, beliau menyukai ini, beliau membenci itu. Nah, itu sirah hidupnya Nabi SAW sejak beliau diutus sebagai Rasul, Nabi dan Rasul, sampai beliau wafat. Bukan sekedar sirah-sirah global yang kita pelajari tahun 1 Hijriah kejadiannya begini. Itu sirah, tapi sangat global sekali. Tahun kedua terjadi perang ini dan ini dan ini. Itu juga sirah Nabi SAW, tapi itu global. Nah, dalam peperangan beliau melakukan ini, beliau menasihati ini, beliau memerintahkan ini. Nah, sirah Nabi adalah kehidupan beliau secara terperinci. Beliau juga rahimahullah ta'ala memerintahkan para syabab agar memahami hadis-hadis Nabi SAW dan juga menghafal yang mudah dari hadis-hadis beliau. Nah, bagi para pemula tentu hadis Arba'in Nawawi semacam kurikulum sebagai asas atau fondasi untuk menghafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ya. Kita mulai dari Arba'in Nawawi, mungkin 5 hadis dahulu, lanjut terus sampai selesai 42 hadis. Selesai kemudian menginjak kitab yang lain, Umdatul Ahkam atau yang lainnya. Wa yad'un nas ila dzalika, dan mengajak manusia kepada hal ini, untuk belajar hadis Nabi, mempelajari sejarah hidup beliau, memahami dan juga menghafal serta mengamalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian kata beliau, fajadirun bi ahli al-ilmi min asy-syabab wa ghairihim an ya'udhu ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bin nawajid. Sangat pantas untuk para ahli ilmu dari kalangan pemuda atau yang lain untuk menggigit, ya, artinya berpegang teguh dengan Quran Sunnah dengan sekuat-kuatnya, kemudian memahami keduanya, dan kemudian mencari petunjuk dengan Al-Quran Sunnah kepada jalan Allah yang lurus. Karena sumber petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wa an yasiru ala dzalik, dan hendaknya mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa ala syabab an ya'tanu bil kutubil lati yuwakkalu ilaihim hifdhuha wa dirasatuha. Kewajiban para pemuda yang lain adalah agar mereka memberi perhatian terhadap kitab-kitab yang dibebankan kepada mereka untuk menghafal dan mempelajarinya. Perhatian terhadap kitab-kitab yang kata Ustadz ini tolong dihafalkan misalnya, atau kitab-kitab atau pelajaran-pelajaran yang sudah jadi kurikulum, ada buku tafsir, hadis, fikih. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hendaknya orang punya perhatian besar. Kalau memang disuruh hafalkan, hendaknya punya perhatian untuk dihafalkan, dan juga perhatian untuk mempelajarinya dengan baik. Nah, supaya orang itu sukses dalam belajar, dalam menghafal tadi, kata beliau, la yatimmu hadza illa billah. Tidak akan terrealisasikan ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tekankan pertama kali orang sukses untuk menghafal, orang sukses untuk belajar dan lain-lainnya, itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anati bih, dan memohon pertolongan kepada Allah, wa tawajjuh ilaih, menghadap kepada Allah, wa su'alihi taufiq wal hidayah, dan memohon kepada Allah taufik dan hidayah. Berdoa. Bicara sukses belajar banyak, tapi yang pertama dan utama kata Syekh, mohon pertolongan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah, minta taufik kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, supaya buku-buku yang dipelajari, kitab-kitab yang dipelajari itu betul-betul masuk di hati dan menjadi cahaya buat hati kita ini. Bukan sekedar ditulis untuk menjawab pertanyaan ikhtibar saja. Oh, saya dapat 100 mumtaz, berarti dapat 90 berarti begini, dapat 60 aduh. Tapi tujuannya untuk supaya hal-hal yang baik dalam kitab itu kita fahami dan kemudian menjadi petunjuk hidup kita. Summa, itu tidak akan terwujud kecuali dengan tadi minta tolong kepada Allah. Summa bihifdzil waqti, dengan menjaga waktu. Wal inayati bi, dan perhatian dengan waktu. Hatta la yusrafa illa fima yanfa'u, agar waktu itu tidak dipakai kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Ada waktu yang banyak sekali yang kita miliki, dari pagi sampai, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di antara cara orang supaya sukses dalam belajar pelajaran-pelajarannya, sukses dalam menghafal pelajaran-pelajarannya adalah dengan menjaga waktu
atau mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam belajar, dalam hal-hal yang bermanfaat. Wa yultahaqu bidzalika al-inayatu bid-durusi wal iqbali 'alaiha. Nah, selain itu ditambahkan dengan selain itu perhatian terhadap pelajaran-pelajaran dan fokus terhadap pelajaran-pelajaran wa su'alul asatidah, dan bertanya kepada para guru amma yushkila fi, tentang hal-hal yang susah. Minta tolong kepada Allah, mempergunakan waktu dengan baik, kemudian perhatian dengan pelajaran-pelajaran, dan bertanya kepada ustadz-ustadzah tentang hal-hal yang susah. Nah, selain itu kata beliau, wal mudzakaratu ma'zumala, murojaah bersama-sama dengan teman-teman. Ini juga penting. Kalau ada kebersamaan, di situ ada semangat ya. Jadi kebersamaannya bukan pas makan-makan, ngobrol-ngobrol, mungkin ngopi-ngopi, tapi hendaknya juga kebersamaannya dalam belajar bersama, saling bertanya atau membahas masalah yang tadi pagi dipelajari bersama. Saya tadi pagi kok pahamnya begini, gimana? Oh, saya tadi pagi kok kurang paham masalah ini. Ada yang paham nggak dengan baik? Jadi ada usaha-usaha besar untuk paham, diantaranya dengan belajar bersama kawan-kawannya. Wa minal wajib 'ala syabab wa ghairihim al-'amalu bil 'ilmi. Berikutnya menjadi kewajiban para pemuda dan pemudi dan juga orang-orang yang lain, al-'amalu bil 'ilmi, mengamalkan ilmu. Wa dzalika bi adal wajibati wal hadari minal muharramat. Nah, cara mengamalkan ilmu ya, yang melakukan kewajiban-kewajiban agama. Cara mengamalkan ilmu, menghindari larangan-larangan agama yang sudah kita pelajari. Li'anna hadha wal maqsudu minal ilmi. Inilah tujuan dari belajar. Dari pagi sampai sore belajar, 1 pekan belajar, 1 bulan belajar, sekian tahun belajar, tujuannya cuma satu. Al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu. Sudahkah kita sampai kepada tujuan ini apa belum? Nah, kalau orang menanam pohon mangga, yang diharapkan apa? Daunnya rimbun atau apa? Buahnya. Orang menanam pohon mangga ya ingin buahnya. Bukan, wah yang penting rimbun. Padahal dalam hati, kapan ini buah ya? Kapan buah? Begitu buah kecil-kecil, tebang aja lah gitu. Jadi saat orang menanam pohon buah ya, yang diharapkan buahnya. Demikian pula ketika orang menanam ilmu, menyemai ilmu, belajar ilmu, tujuannya adalah memetik hasilnya, yaitu sudah mengamalkan apa belum. Ini kata Syekh, kewajiban para pemuda wa ghairihim, dan yang lain, kita semua ya. Mau pemuda-pemudi, orang yang sudah tua atau para ulama dan lain-lain, kewajibannya beramal dengan ilmu. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya itu termasuk faktor yang akan menguatkan ilmu di dalam hati. Ini manfaatnya lagi ya. Orang mengamalkan ilmu, iya itu perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi yang lain, di situ ada manfaat yang besar. Ilmunya tambah kuat dalam hatinya. Ilmunya tambah kokoh dalam hatinya.
Wa min asbabi ridallahi 'anil 'abdi wa taufiqilah, dan juga manfaat yang lain itu menjadi sebab Allah ridha dan memberi taufik kepada orang tersebut. Di manfaatnya banyak. Maka di sini para santri-santriwati ya, saling mendorong untuk mengamalkan ilmu. Yang belum mengamalkan atau yang kelihatannya cuek, diingatkan, ayo sholat sunnah dulu, ayo sholat sunnah tahiyatul masjid dahulu, atau ayo zikir pagi dahulu ya, sebelum main bola misalnya. Wa minal masaibil 'azimah, dan termasuk musibah yang besar, anna ba'dhan nas yata'allam walakinnahu la ya'mal. Nah, termasuk musibah yang besar, orang belajar tapi tidak mengamalkan. Tsunami itu musibah besar, betul. Banjir bandang yang merobohkan ini dan itu musibah besar. Gempa bumi musibah besar dan lain-lain. Tapi di sini ada musibah besar yang tidak kalah berbahaya kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan. Kok bisa disebut musibah? Dia tahu cahaya tapi tidak diambil. Di hadapannya petunjuk tapi tidak diambil. Di hadapannya kebaikan sudah dia baca, sudah dia fahami, tapi tidak diamalkan. Musibah. Nah sekarang misalnya ada orang tahu, oh ini racun, tak makan gimana komentar kalian? Gitu ya, agak kurang itu orang itu, racun kok dimakan. Ada makanan lezat, silakan diambil, gratis dan lain-lain. Enggak serius gitu. Gratis padahal. Ada uang, silakan diambil misalnya. Enggak, saya enggak butuh, saya pengen zuhud ya. Pura-pura ya. Nah kalau kita melihat seperti ini, kita akan komentar, aneh sih kamu ya. Ada makanan gratis yang bermanfaat, ada tawaran-tawaran yang bagus ya, mau dikasih uang tapi ditolak. Sementara ada bahaya kok kamu makan. Demikian juga di sini, sudah tahu ada cahaya, ada hidayah, ada pelita, tapi dibiarkan. Enggak, saya pengen hidup dalam kegelapan saja. Ini musibah. Ada larangan yang sudah dia pelajari, enggak, saya akan melakukannya. Ini musibah. Nah kata Syekh, orang seperti ini orang yang menyerupai musuh Allah, yaitu orang Yahudi dan semisalnya. Mereka ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka pelajari. Adapun orang Islam, ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah taala, adalah seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Fatihah. Mereka ini mengharap diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang sudah diberi kenikmatan. Mereka adalah orang yang memadukan dua hal, ilmu dan amal. Ini mbak-mbaknya yang tenang ya, yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang sudah engkau beri kenikmatan, artinya orang yang berilmu dan mengamalkan. Ini para rasul dan pengikut-pengikut mereka yang lurus-lurus. Berikutnya kata beliau, wal wajib 'ala syabab bi sifatin khasah, menjadi kewajiban para pemuda secara khusus ayatani bihadzal amr, agar perhatian dalam masalah ini, masalah belajar dan mengamalkan ilmu. Wa yakunu fi dirasati harisan 'alal ilmi, hendaknya dia belajar, dalam belajarnya dia itu semangat
untuk belajar, untuk memahami agama, dan semangat untuk mengamalkan, dan juga menjaga waktunya dengan baik, perhatian untuk murojaah, perhatian untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dia diketahui, yang masih susah ya. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Bertanya itu menjadi hak murid kepada gurunya. Nah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah, kata beliau, lahu sya'nun 'azim. Dia itu punya peran besar dalam ilmu, pemahaman, dan nasihatnya. Dia sudah punya ilmu, punya pemahaman, karena dia sudah terdidik di atas ilmu, di atas akhlak yang baik, di atas amal, di atas ibadah dan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan ini orang itu atau pemuda ini, pemuda yang sudah bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain, insya Allah. Nah, harapannya seperti itu, orang belajar ya supaya menjadi mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang bermanfaat, orang yang idealnya ilmu yang kita pelajari, kitalah orang yang pertama mendapatkan manfaat. Kitanya orang yang paling besar mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Nah, berikutnya adalah bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang lain. Dan kemudian di bagian-bagian terakhir beliau rahimahullah mengingatkan para pemuda agar memperhatikan perkara-perkara yang penting ini, seperti sholat 5 waktu dan menjaganya dengan baik, karena merupakan tiang agama. Beliau berwasiat agar setiap muslim, setiap pemuda bertakwa kepada Allah dalam segala sesuatu, dan secara khusus agar mereka perhatikan dengan sholat 5 waktu ya. Perhatikan oleh kalian sholat 5 waktu kalian di sini, apalagi di luar pesantren ya. Hendaknya dijaga dengan baik, dikerjakan di waktunya secara berjamaah di masjid-masjid bersama orang lain. Wa hadza min ahammi wajibati syabab wa wajibat kulli muslimin wa muslimah. Ini termasuk kewajiban yang paling penting seorang pemuda dan kewajiban yang paling penting setiap muslim dan muslimah. Yang di masa sekarang tidak sedikit orang yang meremehkan, bahkan meninggalkannya. Apalagi para pemuda ya. Nasallallahu lana walakum walahum al-hidayah. Nah, perkara lain yang kata beliau supaya diperhatikan oleh para pemuda adalah birrul walidain wa mil wajibatil azimah. Jadi kewajiban yang besar, di antara kewajiban besar adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, kemudian silaturahmi. Nah, ketika kalian libur ya, manfaatkan untuk berkunjung ke paman, ke bibi, budi dan lain-lain, karena sudah sekian lama berada di pesantren. Kemudian juga menjalankan amanah, menasihati setiap muslim dengan berhati-hati dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau di pesantren atau di luar pesantren. Mithlu az-zina, seperti berzina, atau permulaan zina seperti pacaran, was-sariqah, mencuri, wasyurbil muskir, atau mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, termasuk rokok atau nge-vape ya. Apa nge-vape itu? Wa aklu riba, makan riba, dan segala sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti riba, bersaksi palsu, berbohong, dan lain sebagainya. Menjadi kewajiban setiap muslim muslimah al-hadaru min dzalik, menjauhi dan menghindari semua itu. Nah, kemudian kata beliau,
Menjadi kewajiban syabab, para pemuda secara khusus, agar tumbuh berkembang di atas hal-hal tersebut ya. Memperhatikan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Wa an yuwattinu anfusahum al khair, dan hendaknya melatih diri untuk terus berada di atas kebaikan. Wa an yujahiduha fi hadzal maqam, dan terus memaksa jiwanya agar mau berada terus di atas kebaikan. Perlu mujahadatun nafs, dipaksa untuk menjalankan kebaikan yang diajarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, dan juga menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalikal hadar minal mukhaddirat wa sa'il muskirat ya. Dan di antaranya adalah menghindari mukhaddirat. Apa mukhaddirat itu? Yang seperti narkotika ya, morfin, ganja, obat-obat yang terlarang itu, yang membuat orang ngefly katanya. Dan juga semua hal yang muskir, yang membuat orang itu mabuk. Jangan pernah dekat-dekatan dengan orang-orang itu, atau jangan juga coba-coba, karena pasti akan ketagihan. Fa yajibul bu'du anha wal hadaru min mujalasati ahliha. Hendaknya menjauhi obat-obatan narkotika tadi dan juga hal-hal yang memabukkan, dan menjauhi duduk-duduk dengan orang-orang yang biasa mendem, atau mendem, yang biasa mabuk, biasa mendem, yang biasa terkena pengaruh obat-obat terlarang ini. Li'annal mujalasah tajuri ila akhlaqil jalis, sebab duduk-duduk bersama orang seperti itu akan menyeret kita semua untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Sementara kewajiban kita adalah suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang baik, wal hadaru min suhbatil asyrar, dan menjauhi berteman dengan orang-orang yang buruk, demi menjaga kesehatan kita, dan yang lebih penting lagi adalah demi menjaga agama kita. Bukan karena yang macam-macam, tapi supaya agama kita itu terjaga, supaya kesehatan kita juga terjaga, dan supaya kebaikan kita terjaga. Wa minal akhlaqil karimah al-inayatu bizzamil wal ikhwan wa adamit takabbur, dan seterusnya. Dan di antara akhlak yang mulia yang disampaikan Syekh agar para pemuda perhatian adalah menaruh perhatian kepada teman-teman dan saudara-saudara. Mereka butuh apa, mereka butuh pertolongan apa, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya. Nah, ini akhlak seorang muslim dengan muslim yang lain. Tidak malah menyakiti, menzalimi atau membuli, memukul dan lain sebagainya. Itu bukan akhlak muslim dengan muslim yang lainnya. Saya kira ini ikhwan fillah rahimakumullah taala, sebagian nasihat dari Syekh kepada para syabab secara khusus ya, kepada para pemuda yang muta'alim, yang belajar, agar mereka ibadah kepada Allah, agar mereka belajar dengan baik. Kalau ada kesulitan, hendaknya bertanya kepada para guru, punya perhatian terhadap Al-Quran, Sunnah, untuk menghafalnya, untuk memahaminya, mentadabburinya. Dan kemudian masalah sholat lima waktu, tolong diperhatikan dengan baik di dalam atau di luar pesantren. Barakallahu fikum wa jazakumul khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk belajar agama, memahaminya dan juga mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.